Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusan dipermudah, kesehatan juga ya sehatkan gitu ya. Yang nggak kuat ya juga kuatin. Seperti itu. Oke. Di video hari ini kita akan membahas tentang salah satu penipuan yang sedang berlangsung, dan juga saya udah pernah bahas gitu ya di beberapa konten gitu ya. Tapi untuk beberapa konten itu menurut saya belum cukup untuk mengedukasi teman-teman yang mungkin tidak tahu dengan bahayanya aplikasi ini gitu ya. Jadi aplikasi ini namanya adalah Smart Wallet. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Smart Wallet ya, saya udah bahas ya. Kalau ini cuman modus tipu-tipu money game Ponzi ya, yang modusnya itu adalah cryptocurrency. Itu kalian itu ya jangan mau didungu-dungui ya dengan aplikasi ini teman-teman gitu ya, karena yang seperti ini tuh udah banyak terjadi, baik dengan kasus yang serupa, kasus yang berbeda, itu udah banyak terjadi. Kalau yang kripto ya, ada Red4, Excel Group, ataupun yang mining kripto juga ada gitulah, CSP Mine, LC Mining. Yang baru-baru ini yang perlu diingat sebenarnya bukan modusnya sih ya, yang perlu diingat adalah skema Ponzi-nya gitu ya. Walaupun modusnya berbeda, tapi tetap di dalamnya money game gitu ya. Bebek culas itu sangat gencar gitu ya, mencari orang yang mau didungu-dungi bebek dungu untuk nyetor uang gitu. Jadi kalau ada orang nantinya nyetor uang, bebek culas lah yang paling gacor gitu untuk withdraw gitu. Sedangkan bebek dungu nanti di akhir ya kalian yang menikmati penipuan ampas-ampasnya aja. Seperti itu ya. Jadi saya mengingatin berkali-kali tentang aplikasi ini. Seperti itu ya. Jadi bukannya maksud saya untuk merusak rezeki orang gitu ya. Karena kan mungkin yang percaya dengan aplikasi ini menganggap ini aplikasi penghasil uang gitu ya. Aplikasi penghasil uang dengan legit, dengan cepat. Perlu diketahui aja bos, ya itu cuman modus saja ya, modus money game Ponzi agar orang itu tergiur ya. Karena ya gini ya, untuk menjebak orang di penipuan, pasti orang yang akan dijebak itu akan diberi manis-manisnya dulu ya, diberi putih penarikan, diberi janji-janji sekitar segini kalian akan dapat keuntungan segini, kalian depo segini akan dapat keuntungan yang segini, makin tinggi depo kalian makin tinggilah keuntungan yang akan dijanjikan. Itu kan manisnya aja gitu, hasilnya belum tentu dapat. Oke, bukannya maksud saya untuk merusak rezeki orang gitu ya, tapi tentang ini semua tentang hati nurani saya, kepedulian saya terhadap warga ataupun masyarakat Indonesia yang sangat minim pengetahuannya dengan investasi bodong seperti itu. Jadi memang betul ya, seperti yang selalu saya katakan dan saya rasakan juga sebagai orang yang mungkin udah menempuh jalur pendidikan sampai ke dunia perkuliahan, dan sekarang saya juga udah kerja juga. Itu di dunia pendidikan akademik saya nggak pernah gitu ya, dari guru saya, dosen saya juga dulu itu nggak ada yang namanya menjelaskan tentang apa itu investasi bodong dan apa itu tentang skema Ponzi ya. Walaupun jurusannya tidak tentang keuangan, tentang apapun itu, tapi menurut saya ya di akademik itu sangat butuh loh gitu ya,
pemahaman ini ya, karena murid-murid ataupun mahasiswa itu suatu hari nanti akan mengalami mengalami yang namanya mereka ini mencari uang gitulah ya, memikirkan ekonomi gitu. Jadi saran saya untuk mungkin yang nonton video ini orang tua ataupun guru-guru ya, yang nonton video saya ini, ya kalian kasih edukasi lah gitu ya untuk murid kalian, mahasiswa ataupun anak ataupun siapapun lah gitu ya, ataupun yang kecil mengingatkan yang besar gitu ya. Kalau skema Ponzi itu penipuan yang harus kalian edukasi untuk orang-orang yang mau kalian selamatkan. Karena kita nggak tahu gitu teman-teman ya. Kita nggak akan tahu orang di dekat kita apakah ini dia terjerumus ke Ponzi atau tidak. Seperti itu. Karena saya juga mengakui saya orang yang juga belajar di negara kita gitu ya. Tapi selama akademik saya sampai tamat kuliah pun tidak ada dijelaskan tentang bahaya skema Ponzi, investasi bodong itu nggak ada. Coba aja jujur kalian di kolom komentar, apa ada seperti itu? Kalau ada, kalian dapatkan edukasi seperti itu di sekolah ataupun di universitas, ya bagus ya, kalian berkesempatan jadi orang-orang yang tidak jadi bebek dungu seperti itu. Ya kenapa saya katakan dungu? Ya untuk para pemainnya yang mau dibodoh-bodohi. Gini bos ya, saya ngomong dungu nggak asal dungu gitu ya, nggak asal nyebut dungu. Dia ini aplikasi ini kripto ya kan, kripto. Kalian itu kalau mau investasi kripto nyari tahu dulu lah kripto itu sifatnya seperti apa, harga naiknya seperti apa, harga turunnya seperti apa. Dan kalau udah dapat semua, ya kalian cerna tuh ya kripto itu seperti apa resikonya. Gitu. Tentu ya keuntungan besar, tapi resiko juga besar. Gitu. Tapi di smart wallet, oke, smart wallet ataupun di kripto apapun yang tentang investasi bodong pasti menjanjikan keuntungan yang pasti. Kalian bisa lihat sendiri gitu marketing plan yang ditawarkan gitu ya, pasti untung, nggak ada yang namanya loss gitu ya, nggak ada yang namanya loss di smart wallet. Kriptonya itu seakan-akan yang menguntungkan terus. Itu kan kripto apaan yang seperti itu? Kalau kalian percaya dengan kripto seperti itu, ya kalian dungu, patut kalian dikatakan bebek dungu ya, ngikut aja terus tuh ya kepada bebek culas yang berusaha menipu kalian. Seperti itu loh teman-teman ya. Saya juga trading bos, trading kripto, tapi nggak dungu gitu ya. Ini udah jelas penipuan. Ini saya mau kasih satu pembahasan yang penting untuk kalian simak ya, yang slide berikut ini. Jadi gini guys, oke, ini ada yang share ya di grup Smart Wallet Indonesia, mungkin Facebook ini ya. Jadi ini ada pengumuman dari Smart Wallet. Kita akan baca. Yang penting ini saya kasih tahu aja di awal ya, apapun pengumuman yang dikeluarkan oleh Smart Wallet itu adalah pembodohan. Kalian nggak usah mau dibodoh-bodohi gitu ya. Nggak percaya, masih percaya dengan wallet yang memberikan Anda janji-janji palsu, keuangan, bebas ya. Saya pun nggak peduli kalau Anda nggak percaya dengan saya gitu ya. Percaya ya alhamdulillah, artinya Anda teredukasi dengan konten saya gitu ya. Saya bukan sosokan di sini ya, karena ini udah jelas penipuan. Saya ini benar, makanya saya berani ngomong seperti ini ya. Saya nggak takut dengan smart wallet itu ya. Dia itu nggak ada legalitas di Indonesia, jadi bebas sekali saya ini menjelek-jelekin dia gitu, karena ya niatnya udah jelek gitu teman-teman. Gini ya, ini perhatikan katanya gitu ya, perhatikan warning gitu ya. Kalian bisa baca, smart wallet terdaftar dalam regulasi MSB yang artinya diatur oleh regulator. Saya jelaskan,
Saya ini udah nggak asing ya dengan alibi-alibi mereka, ada regulasi dari MSB gitu. Udah nggak asing ya, karena yang dulu yang udah scam, kalian bisa lihat gitu ya. Konten saya membahas tentang Redford dulu, Excel Group, ROBD. Aplikasi itu juga ada yang namanya legalitas MSB, katanya seperti itu. Entah ya itu tidak, entah itu benar gitu ya, entah itu benar entah itu tidak benar, ya nggak peduli saya, gak ada untungnya dengan hidup saya mereka ada legalitas MSB atau tidak. Kalau mereka mengatakan mereka ada legalitas MSB, ingat, Redford dulu ada, tapi ujung-ujungnya apa? Penipuan. Kalian itu tinggal di Indonesia, kalian berpikirlah ya, pintarlah ya dalam berinvestasi. Kalau orang awam dengar video saya tentang legalitas, kalau kalian nggak paham dengan legalitas yang ada di Indonesia, pelajari dulu gitu. Jangan mau menggabung-gabung, kalian nyari uang itu susah ya kan. Kan namanya awam ya, baru terjun ke investasi bodong ya, dibodoh-bodohi dengan leader kalian. Kalian pelajari dulu gitu, kalian nyari uang susah bos. Itu nyari uang susah, gitu capek nyari uang itu. Jadi jangan asal dicemplungin ke investasi bodong, money game, skema Ponzi. Gitu. MSB, kalau katanya aplikasi ini ada legalitas MSB, saya rasa kalian nggak usah percaya. Kalau kalian percaya, dungu seperti yang saya katakan tadi. Gitu ya. Dan juga di beberapa pendapat, termasuk pendapat saya, MSB itu kalau di Amerika sana itu bukan seperti Bapepti yang mengatur tentang investasi kripto, bukan legalitas tentang investasi kripto, tapi lebih seperti kalau di Indonesia ini seperti PPATK. Kalian tahu kan PPATK itu kerjanya seperti apa, tugasnya seperti apa? Bukan tentang investasi itu, apalagi tentang kripto. Kalau kripto kita ke Bapepti. Jadi kalau teman-teman ditanyakan atau menanyakan tentang legalitas investasi ini, kalau investasi ini dari Amerika, teman-teman nanya itu adalah seperti Bapepti-nya yang ada di Amerika gitu. Kalau di Indonesia kan namanya Bapepti. Kalau di Amerika ya kalian tahu sendirilah, regulator yang mengatur tentang investasi kripto. Seperti itu, paham ya? Nah, ini katanya mungkin ya banyak penggunanya yang nakal lah gitu ya, buat akun sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi mereka ini nganggap orang itu spam gitu ya, karena mereka itu nggak butuh akun terlalu banyak di sini. Yang mereka butuhkan itu adalah uang bebek dulu yang siap disantap akan dibawa kabur gitu. Jadi seakan-akan pemainnya ini yang dungu ini mereka ini mau mengharapkan uang dengan cara gratis, yaitu adalah membuat akun sebanyak-banyaknya ya. Tapi Smart Wallet nggak butuh itu, Smart Wallet nggak butuh akun sebanyak-banyaknya. Kalaupun mereka butuh akun sebanyak-banyaknya, mereka itu butuh orang yang berbeda, itu akun bank yang berbeda, itu agar uangnya banyak. Kalau satu orang yang daftar akun banyak, ya nggak mungkin semua orang itu akun depo di akun dia semua, nggak akan kan. Jadi orang bebek dungu ini, yang awam ini, yang nggak bisa dibilangin ini, mereka ini seakan-akan mau nuyul tapi dengan cara yang bodoh, sehingga Smart Wallet ini kesal. Seperti itu ya. Jadi orang ini disuruh untuk kalau seperti itu maka akun akan dibekukan, katanya gitu ya. Ini membekukan. Nah, kalau ini saya kasih tahu ya, Smart Wallet ya, ini pesan untuk Smart Wallet. Sebelum Anda membekukan akun orang, alangkah baiknya dulu kalian kirim dulu uang itu ke rekening orang itu. Jadi jangan ketika uang orang itu masih ada berpuluh-puluh juta di akun Smart Wallet mereka, kalian langsung sepihak langsung membekukan tanpa mengirim uang itu dulu. Itu sama aja Anda dengan nipu. Ya memang nipu sih sebenarnya niatnya ya. Dan bla 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 banyak lagi di bawah ini, sehingga dia meminta untuk para bebek dungu untuk mematuhi peraturan bodohnya. Gitu. Oke, itu video kali ini teman-teman, semoga tercerahkan. Singkatnya seperti itu aja, saya bahas tentang edukasi mengenai penipuan Ponzi yang dilakukan oleh Smart Wallet.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.